Saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ada 3 poin besar yang mau saya sampaikan dalam refleksi hari ini, minggu ini. Yang pertama, ada sebuah istilah Latin yang mengatakan Pastor Aeternus, gembala sejati. Minggu ini itu dilukiskan bahwa Yesus adalah sang gembala sejati dan kita adalah domba-dombanya. Maka kalau kita mau membuat singkatan dari domba, D-O-M-B-A, damai omongannya karena bersama Allah. Domba. Damai omongannya karena bersama Allah. Maka kalau omongannya pahit, omongannya hoax, omongannya jahat, pasti bukan domba. Gampangnya. Kalau kita mau lebih gampang, supaya tahu, oh ya, Yesus hari ini tuh sang gembala, bahwa kita hari ini adalah domba-dombanya. Damai omongannya karena bersama dengan Allah. Maka sebagai gembala, Yesus itu memiliki yang namanya caritas pastoralis, cinta kasih kegembalaannya. Ketika ia berkata dalam Injil hari ini, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku pun mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Itu lukisan tentang bagaimana Yesus guru kita memiliki cinta kasih kegembalaan. Maka Yesus menyebut setidaknya hari ini ada 2 ciri orang yang mempunyai cinta kasih kegembalaan. Ciri yang pertama adalah keterbukaan. Mengenal semua domba-dombanya dengan penuh kasih dan tidak pilih kasih. Domba gembala berani menegur domba yang salah, tetapi juga berani memuji domba yang benar dan baik. Tidak pilih kasih. Dombanya yang hancur didiamkan karena sesuatu hal. Tidak pernah pilih kasih. Mengenal semua domba-dombanya dengan penuh kasih dan tidak pilih kasih. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah ketulusan. Dia berani berkorban, memberikan nyawa bagi keselamatan domba-dombanya. Bahkan semua domba seperti yang pertama tidak dengan pilih kasih. Maka dengan keterbukaan dan ketulusannya, hari ini sebagai gembala, ia sebetulnya mau memperagakan, mau memberikan atau menegaskan 3 peran dasar sebagai seorang gembala yang punya ciri keterbukaan dan ketulusan. Peran yang pertama yang dihidupkan oleh Yesus adalah animator, seorang yang menghidupkan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ia memberikan semangat kasih dan perhatiannya sepenuh hati bagi keseharian hidup dan juga kesegaran jiwa domba-dombanya. Itu peran yang pertama, animator, menghidupkan. Peran yang kedua adalah salvator, menyelamatkan. Akulah pintu. Ia menjadi pontifex atau jembatan, semacam pintu masuk dan perantara keselamatan kekal bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan kita, salvator itu peran yang kedua, menyelamatkan. Peran yang ketiga adalah liberator. Liberator adalah membebaskan. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ia bebaskan kita dari kuasa dosa dengan pengorbanan dan nyawanya di atas salib. Maka ada sebuah istilah Latin yang mau mengatakan ave crux spes unica. Salam ia salib harapan yang utama. Hari ini atas sebuah kesadaran iman bahwa Yesus benar-benar sudah 100% mencintai kita, maka gampangnya kita pun diutus untuk ikut berjuang sebagai gembala-gembala kecil yang hadir dalam hidup ini. Gembala, gembira dalam karya, bawa dalam doa, layani dalam cinta. Itu gembala. Gembira dalam karyanya, bawa dalam doa, dan layani dalam cinta. Bagaimana kita diajak untuk menjadi gembala-gembala yang hadir, yang berani untuk menghidupkan seperti peran tadi, yang menyelamatkan dan juga membebaskan orang lain, terlebih keluarga kita dari segala macam dosa dan juga jerat dunia yang semakin carut marut.
dewasa ini. Refleksinya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, bukankah, semoga dipahami, bukankah setiap orang itu bisa menjadi pastor atau gembala? Iya, tanpa harus masuk seminari, tanpa harus belajar bahasa Latin, tanpa harus hidup di asrama atau biara selama belasan tahun. Minimal saya pendidikan 14 tahun. Kering nggak kering tuh, 14 tahun. 14 tahun tambah lagi 8 tahun jadi imam. Tanpa harus sehidup selibat, tanpa harus menyikrarkan yang namanya kaul bagi para biarawan biarawati. Karena senyatanya setiap orang adalah pastor, gembala bagi umat yang lainnya. Contoh, suami adalah gembala bagi istrinya. Orang tua gembala bagi anak-anaknya. Sesama gembala bagi sesama yang lain, bahkan juga sebaliknya. Istri gembala bagi sang suami, anak-anak juga gembala bagi orang tuanya. Sesama yang lain juga menjadi gembala bagi sesamanya juga yang lain. Konsep kalau kita mau membuat teologi menjadi sangat pastoral, kita itu bisa menjadi gembala. Dan bukankah kita merupakan gembala-gembala? Jelasnya, kita bisa memulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari hari ini. Misalnya, sebagai seorang gembala itu menghidupkan semangat orang lain dengan sapaan yang hangat kita, menyelamatkan nama baik orang lain dengan tidak memperguncingkan atau mencap buruk orang lain. Itu gembala, walaupun seringkali dicap buruk orang lain. Membebaskan belenggu orang lain dengan memberikan yang namanya ruang atau sebuah kesempatan bagi banyak orang lain untuk bisa berkembang, untuk bisa bekerja dan juga hidup sejahtera. Maka poin pertama saya mengatakan bahwa sadari bahwa kita bisa menjadi pastor atau gembala dalam kehidupan Anda masing-masing hari ini. Maka ada sebuah pantun, ada jala diikat pita, jadilah seorang gembala yang selalu bersuka cita. Poin pertama, semoga dipahami. Poin yang kedua, minggu ini adalah minggu panggilan. Minggu Paskah keempat itu identik dengan minggu panggilan. Menjadi persoalannya adalah bagaimana seorang gembala itu bisa menjadi orang-orang yang bergembira, orang-orang yang pada akhirnya bisa melayani. Minggu panggilan khusus bagi para imam, para biaran biarawati. Kalau ternyata dalam hidup menggereja kita masih banyak orang yang selalu saja menyalahkan para imam, mempergunjingkannya. Maka dalam poin kedua saya mau membacakan tentang litani serba salah imam, supaya Anda lebih memahami apakah Anda masuk dalam kategori seperti itu. Saya mulai. Litani serba salah imam. Bila ia ditabiskan terlalu muda, orang bilang masih bocah kok jadi pastor. Bila ia sudah tua, orang juga bilang dia jadi pastor kan karena nggak laku. Bila ia cukup ganteng, orang bilang bego amat tuh cowok, ada kelainan jangan-jangan. Bila wajah tidak mendukung, orang bilang itu mah pelarian dan sering patah hati. Bila ia rapi, berpakaian bagus, orang bilang pastor kok kayak peragawan. Tetapi bila ia berpakaian seadanya, kaos oblong, celana pendek, orang bilang sering tampil kok nggak bisa ngurus badan. Bila ia naik mobil, orang juga bilang pastor kok tak menghayati kaul kemiskinan. Bila ia jalan kaki, nggak mau naik kendaraan, orang juga bilang
pastor kok tidak menghargai waktu. Bila ia bergaul dengan ciwi-ciwi, cewek-cewek, orang bilang dasar ganjeng. Tetapi bila ia bergaul dengan cowok-cowok, orang juga bilang jangan-jangan dia homo. Bila ia suka bergaul dengan anak-anak kecil, orang bilang, wah, baik-baik sama anak kecil biar bisa mendekati ibunya. Tapi bila ia bergaul dengan ibu-ibu, orang juga bilang masa kecil kurang bahagia, mainnya sama ibu-ibu melulu, masih pengen ngempeng kali. Bila ia suka makan, orang bilang pastor kok nggak bisa tahan rasa lapar. Tapi bila ia terlalu makan sedikit, orang bilang pastor kok nggak tahu menghargai masakan umat ya. Bila khotbahnya panjang, orang bilang bikin ngantuk. Bila khotbahnya nadanya keras, orang bilang menakutkan. Bila khotbahnya singkat, orang juga bilang ini pastor pasti kurang persiapan. Bila ia tak pernah dipindah sejak tabisan, orang juga bilang dia memang kurang bisa dipercaya menghadapi situasi dan lingkungan yang baru. Tapi bila ia sering dipindah, orang bilang, ada apa ya? Kok disuruh pindah sama pimpinannya atau sama uskupnya? Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang, pastor kok tidak punya pendirian? Kalau mengikuti pendapat sendiri, dibilang, dasar pastor ini diktator. Kalau keuangan paroki mepet, katanya, pastornya tidak pintar usaha. Kalau omongin soal uang terus, dibilang payah, pasturnya kok mata duitan. Kalau pastur tak ada di pastoran, dibilang dasar tukang keluyuran, jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Tetapi kalau selalu ada di pastoran, dibilang wah, pasturnya kuper, kurang pergaulan. Tapi kalau pasturnya mati, siapa yang mau ganti? Bapak Ibu, poin yang kedua saya mau mengatakan, saya berharap litani serba salah pastor yang hari ini saya bacakan tidak semakin tambah panjang. Bahkan dengan list yang begitu detil. Tapi semoga semakin menyadari bahwa ternyata menjadi seorang imam itu manusia biasa. Menjadi seorang biarawan biarawati dipanggil sama seperti Anda, dari manusia biasa. Menjadi layak bukan karena kami mencoba sok layak, tetapi Allah melayakkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk terus-menerus melayakkan hidup di hadapannya. Maka kalau hari ini kita bercermin dan berefleksi, BM itu berapa banyak sih imam yang dicetak? Nggak lebih dari 5 jari tangan saya. Berapa biarawan biarawati sih yang sudah tercetak? Nggak lebih dari 3 jari tangan saya, jangan-jangan. Maka pertanyaannya, ada apakah di tempat kita? Apa jangan-jangan hidup menggereja tempat ini tidak membuahkan bibit-bibit baru bagi para anak-anak, bagi orang muda untuk bisa merespon panggilan Allah dengan gembira? Jangan-jangan. Maka ini menjadi sebuah refleksi bersama. Jangan-jangan memang kita, Anda yang hadir di sini tidak memberikan pernah ruang dan kesempatan bagaimana kehidupan menggereja ini menjadi kehidupan yang menyegarkan, menyenangkan bagi anak-anak untuk hadir kembali. Jangan-jangan. Dan semoga saya berharap sebagai imam di sini, litani tadi tidak semakin panjang, tetapi semakin lama semakin pendek, bahkan semakin menjadi sebuah bukan litani serba salah, menjadi litani serba mulia dari para pastor yang melayani. Poin yang kedua, maka saya mengajak Bapak Ibu, anak-anaknya dalam minggu panggilan ini, mari kalau mereka tertarik untuk menjadi imam atau biaran biarawati, coba dulu. Panjang, sangat panjang, harus diakui. Saya nggak mau bohong.
14 tahun bagi anak-anak yang milenial sekarang itu tidak masuk dalam ukuran. 14 tahun Medan, 14 tahun di penjara gampangnya dalam sebuah dinding besar yang isinya cowok-cowok semua. 14 tahun ditambah lagi dengan nilai yang harus tidak boleh rendah. Saya nggak bisa bilang tinggi, nggak boleh rendah, nggak bego-bego banget lah, standar lah. Maka semoga kami berharap dengan Romo Hari semakin lama gereja ini menjadi gereja yang juga pemasok panggilan-panggilan baru bagi Kuskupan Bandung, bahkan juga bagi gereja universal. Baik menjadi seorang imam Bandung, silakan, terima kasih. Sekali lagi saya bukan dari Jawa Barat, bukan dari Bandung. Saya anak Kuskupan Agung Jakarta, tapi berjuang masuk untuk melayani Kuskupan Bandung. Anda itu Kuskupan Bandung, punya peran dan tanggung jawab untuk menghidupkan Kuskupan Bandung ini dengan lebih baik sepertinya, seharusnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya akan mempersembahkan lagu untuk para imam, para gembala biaran-biarawati. Lagu ini lagu zaman dulu SMA, judulnya Panggilan Tuhan. Semoga bisa menjadi persembahan yang baik untuk Anda semua. Persembahkan seluruh hidupku, lalu ku arungi samudra luas, berpegang pada kasih setianya. Satu persatu waktu berlalu, silih berganti, hari berlari, ombak dan badai datang menghujam, menerpa bahtera karya doaku, angin dan taufan riuh mengembun, mengoyak tipisnya layar rasaku. Dalam gelap Tuhan terang, di dalam terang
akan